Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit berbicara tentang sistem pembayaran di Indonesia. Tapi sebelumnya ini adalah pertemuan pertama, jadi modelnya saya memang sering membuat slide yang saya akan jelaskan dalam bentuk apa namanya, seperti ini gitu ya. Jadi apa namanya, memang saya buat senyaman saya untuk mengajar kawan-kawan, karena andai kata saya hanya berikan materi lalu tidak saya coba jelaskan sedikit, itu nanti akan membuat kawan-kawan bingung di kemudian hari. Jadi saya coba untuk sedikit memberikan ulasan. Akan tetapi di sini kawan-kawan juga memiliki tugas secara individu untuk membuat sebuah tulisan atau paling tidak makalah begitu ya, terkait materi-materi yang sudah saya berikan gitu ya. Di sini ada paling tidak saya memegang hingga pertemuan ke-10 ya. Hingga dana pensiun, kawan-kawan bisa lihat di e-learning, itu adalah topik bahasan kita ya. Pertemuan pertama menganalisis sistem uang dan sistem pembayaran di Indonesia, lalu yang kedua menganalisa dan memahami bank sentral ya, terus habis itu GCG, bank umum syariah, BPR, BPRS, asuransi, asuransi syariah, dana pensiun hingga dana pensiun itu ya. Jadi the last-nya adalah hingga dana pensiun, atau paling tidak nanti kita akan sampai pada pertemuan ke-11 tentang kasus asuransi dengan teori-teori yang berkaitan. Kasus-kasus lembaga keuangan lah, tidak hanya pada asuransi. Nanti kita akan coba kasus-kasus di lembaga keuangan dan bagaimana kaitannya dengan teori-teori yang ada itu ya. Nanti saya minta kawan-kawan untuk membuat apa namanya, kelompok saja, terserah saja kelompoknya, tidak perlu saya tentukan begitu ya. Kalau misalkan data di saya ada sekitar 40-an orang ya, silakan saja buat kelompoknya, dibagi seperti itu ya, dibagi saja. Nanti untuk pertemuan saya minta kawan-kawan dari kelompok itu, andai kata ada 40 begitu ya, buatlah satu kelompok itu sekitar 4 ya, 4 hingga 5 orang begitu. Dan mulai pertemuan kedua, jadi minggu depan, kalau menurut saya sih kelompok pertama itu adalah orang yang kena di absen pertama gitu ya, karena sampai sekarang saya juga belum dapat absennya begitu. Nanti kita mulai mungkin di pertemuan ketiga saja, pertemuan ketiga untuk apa namanya, kawan-kawan buatlah paling tidak video sederhana seperti ini menggunakan HP. Kawan-kawan bisa menggunakan do recorder dan lain sebagainya sebagai bentuk edukasi kepada kawan-kawan. Di samping saya juga akan melengkapi apa yang kawan-kawan buat begitu ya. Bisa menggunakan HP saya ini saja, menggunakan HP. Nanti silahkan diupload di linknya bagi kelompok-kelompok tersebut sebagai bentuk tugas gitu ya. Pertama diupload di YouTube, linknya dibagikan ke dalam grup ini. Tapi kita mulai di pertemuan ketiga ya, setelah semuanya settle, dan saya minta nanti kawan-kawan untuk mengumpulkan nama-namanya, kelompoknya begitu ya. Oke, baik, gitu kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas itu di akhir sesi begitu ya. Nanti saya akan minta dibuatkan sebuah grup WhatsApp begitu, paling tidak yang berisi teman-teman semua di situ, dan juga saya ya, untuk terkait dengan tugas dan lain sebagainya. Baik, oke. Terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia, kawan-kawan sebelum jauh ke sana, kawan-kawan pasti sudah tahu lah sistem pembayaran di Indonesia. Paling tidak paling simpelnya adalah kawan-kawan ketika belanja di warung, jangan warung lah, biar lebih komprehensif, lebih kompleks. Kawan-kawan datanglah misalkan kalau di Jogja ke Mirota begitu ya. Di situ ada berbagai macam sistem pembayaran, atau tidak Mirota, yang lebih dekat dengan kawan-kawan ke Indomaret saja. Di situ ada berbagai macam cara pembayaran ya. Sistem pembayaran itu adalah cara pembayaran kawan-kawan. Bisa kawan-kawan bayar dengan cash ya. Itu juga merupakan sistem pembayaran, cara pembayaran kawan-kawan ya, bayar cash.
Atau bisa kawan-kawan menggunakan financial teknologi. Financial teknologinya apa? Kawan-kawan bisa gesek dengan debit card, credit card. Kalau sekarang ada apa ya, Indomaret tuh punya Isaku kalau nggak salah. Jadi bayar itu hanya tinggal menunjukkan barcode, tapi tentu saja Isakunya harus sudah diisi. Kawan-kawan hanya menunjukkan barcode, dia di scan lalu sudah selesai pembayaran, gitu ya. Atau dengan cara-cara lain, atau mungkin misalkan kawan-kawan agak familiar dengan naik Gojek menggunakan GoPay, kawan-kawan familiar menggunakan Grab menggunakan OVO, kawan-kawan punya mungkin apa ya, belanja-belanja di marketplace menggunakan ShopeePay, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah sistem pembayaran di Indonesia yang berlaku begitu, dan itu sah dan diterima oleh semua orang. Sekarang BI sedang mengembangkan namanya KRIS. KRIS ya. KRIS itu QR, QR itu apa, QR code gitu ya, bentuk kotak-kotak itulah segala macam bentuknya kayak gitu. Jadi kawan-kawan ketika kawan-kawan melakukan scan terhadap hal itu, bisa kawan-kawan gunakan untuk pembayaran, gitu ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Ya, definisi pembayaran ya. Pembayaran dulu sebelum masuk kepada sistem pembayaran, cara-cara pembayaran dan lain sebagainya. Intinya adalah dia memindahkan nilai antara dua pihak ya, baik pembeli maupun penjual secara bersamaan. Juga terjadi perpindahan barang dan jasa secara berlawanan dalam setiap transaksi ekonomi yang selalu melibatkan pembayaran ini ya, baik itu jasa maupun barang. Kawan-kawan belanja di warung begitu, kawan-kawan membeli sawi ya, membeli sawi, oke, kawan-kawan siapkan uang Rp2.000 untuk membeli sawi, kawan-kawan dapat sawinya, pedagangnya mendapatkan uang dari Rp2.000. Begitu juga zaman dahulu kan dengan barter dan lain sebagainya. Andai kata barter misalkan kawan-kawan bawa seekor kambing ditukar dengan gabah atau padi sebanyak 1 karung atau 2 karung. Kalau 1 karung terlalu mudah ya, 2 atau 3 karung begitu ya kan. Nah itu intinya adalah seperti itu. Pembeli atau disebut payor itu membayarkan sebuah nilai dalam bentuk uang, atau kalau kita yang menerima sekarang uang, kalau zaman-zaman dulu menggunakan emas dan lain sebagainya ya, sebagai alat pembayaran yang sah. Penjual memberikan barang atau jasa, itu adalah pembayaran. Simple sekali, kawan-kawan sudah melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Next ya, bagaimana dengan sistem pembayaran? Oke, karena sekarang semakin berkembang itu ya, sistem pembayaran tidak hanya menggunakan uang, tidak hanya menggunakan uang dalam bentuk kertas ya, tapi juga menggunakan bentuk-bentuk lainnya ya. Kawan-kawan percaya hanya dengan digit-digit gitu ya. Misalkan di ShopeePay kawan-kawan ada Rp30.000, kawan-kawan belanja apalah barang-barang, anggaplah pulpen begitu ya di Shopee, di sana harganya tertera 20.000 dan ongkir 2.000, kawan-kawan memindahkan ShopeePay kawan-kawan itu dalam bentuk Rp30 kepada pembeli yang lain, penjualnya sebanyak Rp25 begitu ya. Jadi kawan-kawan hanya percaya pada digit-digit itu, bahwa digit-digit digital itu berarti kawan-kawan sudah membayarkan barang tersebut. Dan penjual dia percaya bahwa digit-digit digital itu juga bisa worth it lah untuk dijadikan sebuah pembayaran. Jadi dia mampu menguangkan itu, dan mampu penjual itu menggunakan uang tersebut. Ya, sistemnya adalah ini adalah percaya secara komunal, diterima secara komunal. Digit-digit digital itu mungkin tidak berarti kalau kawan-kawan hanya gunakan di Excel gitu ya. Kawan-kawan tulis uang berapapun nolnya, terus kawan-kawan bayar kepada penjual apa begitu, kawan-kawan hanya transfer sheet Excel itu ke sana. Nah, itu tidak berlaku begitu. Dia menjadi berlaku karena dia ada banyak hal yang harus dilakukan. Oke, baik. Definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu mencakup beberapa seperangkat aturan, lembaga yang menaungi, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Gitu ya. Gitu. Pemindahan dana begitu ya, dana dalam bentuk apapun lah ya, itu menggunakan itu adalah sistem pembayaran.
Oke, next ini adalah perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa begitu ya. Pada tahun 1950 begitu ya, melalui jenis uang pertama itu dari jenis kerang, batu, logam, emas, perak ya. Dan pertama kali diterbitkan secara resmi oleh RI pada 1950, uang pertama gitu ya. Pada tahun 1950 sudah mulai menggunakan uang kertas, uang logam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua masuk ke dalam paper base ya. Paper base itu ya cek, biliet giro, wesel, nota debit, nota kredit ya. Mekanismenya menggunakan sistem clearing di Bank Indonesia. Ya, clearing manual dimulai sejak 1900 dan sistem otomasi sejak 1990 begitu ya. Kalau manual itu kawan-kawan harus menunggu berapa hari dalam pencairan itu ya cek, biliet giro, wesel, nota debit, nota kredit itu. Tapi kalau otomasi otomatis ya, jadi bisa lebih cepat begitu. Uang pertama itu sebenarnya uang di Indonesia bukan pada ini, cuman ini adalah yang resmi diterbitkan oleh orang uang Indonesia. Akan tapi kalau uang dari itu masih menggunakan uang Belanda, gulden itu kalau kawan-kawan tahu, gitu ya. Nah, masuk kepada alat pembayaran menggunakan kartu. Ya, pertama menggunakan kertas, menggunakan cek, biliet, giro dan segala macam. Sekarang menggunakan habis itu berubah menjadi kartu. Kartu itu bisa digunakan untuk transfer dan lain sebagainya. Ini dilihat lebih jauh lebih cepat ketimbang menggunakan paper begitu ya. Kawan-kawan mau transfer harus pakai wesel, kawan-kawan setorkan uangnya misalkan ke kantor pos, misalkan kantor pos mengantarkan uang itu ke sana dan lain sebagainya. Kalau paling tidak di tidak diantarkan, paling tidak kantor pos di tempat tujuan itu membayar dulu orang tersebut begitu dengan uangnya. Nah, menggunakan kartu kredit, debit itu diperkenalkan pada awal tahun 1990. Saya ingat sekali waktu masih kecil itu memiliki kartu debit dan kredit itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa sekali waktu itu. Ya, jadi ya seperti orang kaya pada zamannya begitu. Mekanisme transfer dana melalui clearing gitu kan. Lembaga yang terlibat itu terkait dengan prinsipal, penerbit, perusahaan switching dan perusahaan personalisasi. Oke. Lalu masuk pada tahun 2000-an begitu ya. Ada electronic base ya, transfer dana secara elektronik melalui kredit transfer menggunakan sistem BIRTGS gitu sejak 2000. Tapi ini dilakukan untuk andai kata kawan-kawan beda bank gitu ya. Sistem clearing elektronik Jakarta sejak tahun 1998 hingga 2005 gitu. Dan sistem clearing nasional Bank Indonesia sejak 2005 sampai saat ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah itu kredit ya, kredit juga kalau kawan-kawan menggunakan kredit sekarang menggunakan, dan ada juga direct debit begitu ya. Kalau kredit berarti kawan-kawan ya punya kartu kredit transfer kayak gitu. Kok sekarang adanya direct debit juga kawan-kawan harus nabung dulu terus habis itu uangnya dibayarkan. Nah, sekarang itu juga ada store value card, e-money ya. Kawan-kawan pernah dengar e-money? Kawan-kawan kalau misalkan naik jalan di tol itu perlu e-money ya, tinggal cetit segala macam. Nah, itu ada internet banking, electronic banking, mobile banking, phone banking dan lain sebagainya. Itu adalah yang terkini. Bahkan yang sekarang lagi ada financial teknologi yang wah macam-macam lah pembayarannya menggunakan lain-lain gitu ya. Itu adalah perkembangan sistem pembayaran Indonesia. Mungkin suatu saat kalau eh, akan berubah lagi pembayarannya menggunakan suatu yang belum kita bayangkan, mungkin menggunakan sidik jari untuk pembayaran atau apa. Nah, itu mungkin bisa jadi kemudian hari ke depannya, atau mungkin menggunakan retina dan lain sebagainya. Itu bisa suatu saat akan terjadi. Oke. Baik, saya kan. Nah, dalam sistem pembayaran itu terdapat paling tidak ada dua perspektif ya. Ya, yang mana intinya mereka adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama adalah perspektif Bank Indonesia. Perspektif Bank Indonesia itu memfasilitasi alokasi perpindahan dana, flow of funds secara efisien, aman, cepat dan mendukung transaksi perekonomian. Lalu mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah paling tidak mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Begitu. Saya pribadi sekarang sudah males menggunakan uang cash itu di kantong ya.
Apalagi untuk transaksi-transaksi besar, karena apa? Dalam satu sisi dia andai kata, apa namanya, sangat beresiko dirampok dan lain sebagainya. Andai kata Anda pakai kartu atau mungkin HP Anda selama mungkin ya, kalau sekarang sidik jari Anda tidak bisa diketahui atau paling tidak PIN Anda atau password Anda tidak diketahui, itu, menjadi suatu hal yang, lebih aman lah paling tidak. Nah, satunya lagi adalah perspektif perekonomian nasional, karena tujuannya tadi adalah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, bagaimana dengan perspektif ekonomi nasional? Ya, yang pertama adalah dia dengan adanya, apa namanya, financial technology, e-money dan lain sebagainya, itu diharapkan mampu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif karena adanya sistem pembayaran yang semakin efisien, aman dan handal begitu. Lalu yang kedua, meningkatkan daya saing dan image nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia. Gitu. Ini menjadi suatu hal yang, diharapkan mampu begitu untuk meningkatkan perekonomian nasional begitu ya. Oke, paling tidak dalam itu ada komponen-komponen sistem pembayaran ya. Andai kata terpenuhi ini dan diterima oleh seluruh masyarakat, dia, dianggap sah di suatu negara. Yang pertama adanya kebijakan, ada hukum, ada lembaga yang menaungi, ada instrumen pembayaran, ada mekanisme operasional, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Ya, kebijakannya apa? Hukumnya bagaimana? Lembaganya siapa? Instrumen pembayarannya apa? Mekanisme operasionalnya bagaimana? Dan infrastrukturnya seperti apa? Ada atau tidak? Handal atau tidak? Karena mau tidak mau kawan-kawan, semua data kawan-kawan terekam oleh mereka. Andai kata infrastrukturnya tidak cukup mampu dan mumpuni untuk menggarap ini, nah bisa jadi bahaya gitu ya. Semua data-data kawan-kawan diambil dan bisa dicuri gitu ya. Nah, ini paling tidak dari kelembagaan itu ada bank sentral ya selaku regulator ya, operator dan pengguna sekaligus ya. Bank sentral itu ya memberikan apa namanya, regulasi-regulasinya untuk mengatur semua terkait dengan pembayaran. Ada otoritas lain seperti Departemen Keuangan ya, Departemen Perdagangan, Departemen Komunikasi dan Informasi gitu ya, Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, ini peraturan lain ya terkait dengan relate isu seperti kompetisi, lisensi dan penyedia layanan, pembayaran gitu. Ada sistem perbankan, tentu saja lembaga perbankan juga ikut dalam ini sebagai operator sistem pembayaran ya, dan anggota sistem pembayaran sekaligus. Lalu ada lembaga keuangan non bank gitu ya. Seperti kalau kawan-kawan melihat, lembaga keuangan non bank yang membantu perbankan itu, kawan-kawan bisa lihat misalkan untuk ngisi ATM itu bukan bank sendiri yang mengisi, pasti menggunakan apa jasa, kalau nggak salah saya perusahaannya namanya GAS itu, kalau kawan-kawan lihat GAS itu. Nah, itu digunakan untuk ngisi-ngisi ATM sebagai apa, bentuk salah satu sistem pembayaran nasional ya kan. Nah, gitu. Lalu yang kelima adalah global atau domestic payment system ya, dan prinsipal gitu ya, yang menerbitkan itu. Ada kantor pos juga, karena kantor pos juga menerima Western Union jika dari luar negeri begitu ya. Ada operator mobile phone, kawan-kawan, provider itu juga membantu kan. Ya, kalau andai kata kawan-kawan tidak punya internet, bagaimana kawan-kawan menjalankan internet banking atau mobile banking, gimana kawan-kawan menjalankan Shopee Pay gitu dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin, dan perusahaan lain ya yang, memiliki akses terhadap hal itu gitu. Nah, instrumennya ini tadi sudah kita bahas, cukup jelas gitu ya. Ini ada electronic base, paper base, uang kertas, uang logam dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran sedikit tentang sistem pembayaran. Minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang, peran BI ya, peran bank sentral terhadap hal-hal ini gitu ya. Karena sebagai salah satu lembaga yang mengatur tentang arus kas perputaran uang ya, sistem pembayaran itu juga diatur, tidak boleh semena-mena begitu ya. Sehingga seperti apa bentuknya akan kita bahas minggu depan gitu ya. Eh, saya ingin menunjuk paling tidak satu orang sebagai koordinator kelas. Saya belum tahu siapa nanti yang bersedia. Saya akan minta, ini yang sudah WA saya itu namanya Mbak Tia.
ya. Kalau misalkan itu nanti saya minta beliau untuk menjadi koordinator kelas karena ada beberapa hal ya. Ada Tia Nuryani, itu nanti saya minta dari prodi manajemen semester 3 untuk membantu saya dalam perkuliahan manajemen sorry, lembaga dan keuangan ya, bank dan lembaga keuangan gitu. Mungkin cukup sekian, silakan disimak dulu ini karena masih pertemuan pertama. Silahkan dinikmati gitu ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.